bernyanyi dulu sebentar. 1, 2, 3. Ayo kita semua selalu ingat sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat sampai duha. Ya, ulangi lagi. Ayo kita semua selalu ingat sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ya, untuk SPDB-nya ini ya, untuk mengajarkan kita agar kita tidak lupa sholat wajib. Nah, untuk pelajaran kali ini yaitu kita akan membahas tentang sholat wajib. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian itu bisa menyebutkan apa sih sholat wajib, bisa menyebutkan 5 sholat wajib dan niatnya, bisa menyebutkan syarat wajib dan syarat sah sholatnya, dan bisa menyebutkan nama-nama gerakan pada sholat wajib. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sholat wajib, di mana sholat itu adalah ibadah yang dilakukan umat Islam yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan ruku dan persyaratan tertentu. Nah, jadi sholat itu adalah ibadah yang hukumnya itu wajib dilakukan. Hukumnya itu sunnah, hukumnya itu wajib fardu ain. Hukumnya itu fardu ain, di mana fardu ain itu wajib dilakukan oleh umat Islam. Kalau tidak dilakukan, kita akan mendapat dosa. Nah, pada sholat ini kan hukumnya fardu ain, maka kita harus melaksanakan sholat. Di mana sholat wajib itu ada berapa? Sholat wajib ada berapa? Berapa rakaat? Ada 17, tapi ada 5 waktu. Pertama yaitu sholat duhur. Sholat duhur ini dilakukan 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Nah, kalian pasti udah ngelakuin ya kalau sholat. Coba pengen tahu niat sholat maghrib. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri ini termasuk rukun. Jadi kalian itu sholat harus berdiri, tapi ada keringanan buat orang yang sakit, bisa sambil lempang, bisa sambil duduk, tapi diwajibkan itu untuk berdiri. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini bagaimana sih? Ada yang tahu nggak?
Gimana takbiratul ihram? Mengucapkan apa? Nah, takbir itu Allahu Akbar. Nah, kalau itu kita kalau misalnya, jadi takbiratul ihram itu cukup mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ihram. Yang keempat itu membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat, di mana kalau tidak mengucapkan surat Al-Fatihah dalam sholat, maka dianggap sholat itu tidak sah. Jadi wajib ya mengucapkan surat Al-Fatihah. Yang kelima itu ada ruku. Ruku itu merupakan serangkaian di dalam sholat. Ruku itu gini ya gerakannya, dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la dibacanya 3 kali ya. Tumaninah itu tenang dan tidak terburu-buru. Tumaninah itu jadi rukunya itu enggak langsung gini, enggak. Jadi harus selesai dulu bacaannya. Ruku itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Itu disebut tumaninah. Jadi tumaninah itu tenang dan melanjutkannya tidak
hikmah dari sholat itu kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kita setelah melakukan sholat, diri kita menjadi tenang karena sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, alhamdulillah ya, kalian sudah pada bisa menjawab, terus bisa pada mempersoalkan, terus sudah menulis juga apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang benar-benar harus dilakukan oleh umat Islam. Jangan sampai ditinggalkan, apalagi melalaikannya. Terus sholat itu kan ada 5 tadi, asar, maghrib, isya, subuh, dan zuhur. Terus syarat rukun sholat itu ada 13. Ada syarat sahnya, ada ruknya. Itu merupakan sholat wajib. Sholat itu yaitu sholat adalah ibadah yang dikerjakan setiap muslim yang sudah beribadah dan memenuhi syarat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka hukumnya berdosa. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari ibu. Kalian juga maaf gitu ya kalau selama kali ini di